Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Umi Iva. Kali ini belajar motif kerang dua warna seperti ini ya, cantik sekali. Jadi ini kerang, lalu ada rantai-rantai menghias di atasnya kerang seperti ini. Saya pakai HP-nya nomor 5. Untuk proses pembuatan tali, karena benangnya rangkap 2, jadi saya pakai HP nomor 7 4 mili. Siapkan saja ini benang 2 gulung, nanti masih ada sisa, sudah termasuk talinya ya, sangat hemat. Lalu untuk variasinya boleh ambil sisa-sisa benang saja, karena habisnya hanya setengah gulung juga nggak nyampe ya. Ikuti langkah-langkahnya, nanti ada teknik supaya tidak ada sambungan. Nih, coba perhatikan, ini sama sekali tidak ada sambungan. Perpindahan warnanya pun sangat rapi. Jadi, perhatikan itu, tidak nampak ada perpindahan warnanya. Padahal ini dua warna. Ya, nanti ada teknik untuk perpindahan warna supaya rapi. Baik, mari langsung saja ke tutorialnya. Ini saya sudah menyiapkan alas ya. Ini hitungan saya. Awalan 44. 1 sebagai pondasi jadinya 43 ya, 43 kali 2 kan atas bawah jadi 86. Lalu saya buatnya 15 baris, jadi kalikan 2 juga kanan dan kiri. Jadi 30, 86 tambah 30, 116 ya, 116. Lalu nanti di bagian sudut-sudut ada penambahan masing-masing 1. Jadi 116 ditambahkan 4, jadi hasilnya 120. Mulai ngelis seperti biasa ya, kalau ngelis mudah-mudahan semua sudah bisa ya. Ini ngelis, saya tambahkan satunya di atas ini, bukan di samping. Ini seperti ini ya. Ini ngelis berkeliling, jangan lupa di setiap sudut-sudut tambahkan 2. Udah selesai, saya list ya, pojok-pojok ada isi 2. Ini saya naikkan dulu, saya pondasi dulu dengan DC ya, karena motifnya lubang-lubang. Kalau enggak di pondasi DC dulu full keliling, nanti takutnya saat proses pemasangan busa atinya akan nampak di rongga-rongga rajutan yang lubang-lubang itu gitu ya. Jadi saya lebih suka diberi dulu dengan list ini dulu supaya naik dulu baru ke motif. Ini seperti ini ya, ambilnya back loop berkeliling semua full DC. Ini DC yang terakhir ya, siapkan benang barunya, benang warna variasinya ya. Ini udah kait benang baru gini ya. Ini pondasinya, ini awalan ini ya, ambil 2 serat seperti ini, langsung saja buat SC. Ini tanpa selip pondasi ya, buat SC. Lalu ini rantai 3 masuk masih di lubang yang sama. Jadi membentuk V seperti ini ya, bentuk V ya. Ini udah seperti ini, perhatikan ya. Nih bikin rantai 5 3 4 5, lalu ini ya, ini lewatin 1 2 3 4 5, masuk mata ke 6, 1 DC, 1 rantai, 1 DC lagi, buat 5 rantai lagi, ulangi lagi seperti tadi, 1 2 3 4 5, masuknya ke 6. Nah ini buat DC, rantai 1 DC. Udah berkeliling seperti ini ya, cara sama sampai di sini. Nanti terakhir harus yang rantai 5. Ini perhatikan ya, untuk yang terakhir rantainya 2 saja, lalu ganti dengan DC, masuknya ke lubang sini saja seperti ini ya, DC. Nih DC nggak selesai seperti ini, tinggalkan, lalu ambil warna dasar lagi, kaitkan, buat 1 rantai pondasi. Lalu ini kan ada 5 di bawah sini ya, ini 1 2 3 4 5, jadi masuk yang tengah, 1 2 3, masuk di mata yang ketiga, jadi turun ke bawah nih. Udah seperti ini, lanjutkan, ini masuk ke dalam sini buat 7 DC, 1 2 3 4 5
7 ya, udah 7. Nah, seperti tadi lagi ya, 1 2 masuk yang ketiga, ini masukkan SC nya ke sini. Nih, jadi rantai 5 nya ini ketahan, ketutup sama SC 1 ini. Nah, ini mulai lagi di sini buat 7 DC. Ya, jadi rantai 5 nya ini nggak nampak lagi, nggak seperti ini berlubang besar. Udah selesai. Lanjutkan berkeliling, cara sama seperti ini ya. Ini sudah selesai berkeliling. Lalu ini ya, ini nggak selesai, tinggalkan, ambil warna emasnya lagi, kaitkan begini. Nah, udah ngait ya. Lalu ini ya, di sini di mata SC yang pertama ini buat SC 1, buat rantainya 3, 1 2 3. Lalu buat DC masih di lubang yang sama, lubang SC ini, buat DC 1. Kembali lagi ke cara yang pertama, rantai 5, lalu masukkan lagi di atas SC sini, DC 1, rantai 1, DC 1. Nah ya, kembali rantai 5 lagi seperti ini ya. Ini lakukan berkeliling. Ini sudah sampai yang terakhir, sama seperti yang sebelumnya tadi ya, yang di baris pertama, rantai 2 saja, lalu buat DC masuk ke dalam lubang sini ya. Buat DC nggak selesai seperti ini, tinggalkan, udah ambil warna dasar lagi, udah kait. Buat rantai 1 ya, ini masukkan ke, ini kan ada 7 ya, 1 2 3 4, jadi masuknya yang keempat, yang tengah. Buat SC di mata yang keempat di tengah. Udah, lanjutkan masuk ke dalam lubang sini buat 7 DC, persis seperti sebelum-sebelumnya. SC lagi, masukkan di mata keempat. Nah, nanti lakukan berulang, caranya sama ya. Coba ini, perhatikan ya, ini tidak nampak sama sekali sambungannya, perpindahan warnanya pun tidak nampak sama sekali. Nih, perhatikan ya, sangat rapi. Nah, lakukan ini sampai tinggi yang diinginkan ya, sesuaikan dengan ukuran alasnya. Ini udah selesai. Ini lebarnya 28,5 cm dan tingginya ini 19 cm. Sekarang saatnya ngelis ya. Nih, supaya di atasnya tetap ada bentuk warna ininya ya, warna emasnya. Jadi seperti ini dulu, jadi tidak saya tutup dengan warna navy, tapi saya tutup warna emasnya dulu. Untuk list atas hanya satu baris saja nih ya. Nih, saya buat SC, di atasnya SC. Lalu ini kan ada 7, jadi saya buat biar ada motif lekukan, jadi saya buat rantai 7. Lalu di sininya, di atas SC juga diisi SC. Rantai 7 lagi, masuk di atas SC juga diisi SC. Nah, lanjutkan seperti ini caranya, berkeliling sampai ketemu di sini lagi. Ini yang terakhir ya, perhatikan ya, ini hanya rantai 2 buat ini apa, triple crochet. Nah, ini yang terakhir, tinggalkan ambil yang warna navy. Ini benang warna emasnya udah boleh dilepas, digunting. Ini masukkan ke tengah ya, masukkan ke tengah buat SC. Nah, ini kan rantainya ada 7, tapi yang diisi hanya 5 ya, jadi begini. Ini kan udah 1, berarti tambahkan 2 lagi. Nanti di belakang sini tambahkan 2. Ini 1, ini 2. Jadi tidak masuk
begini ya di dalam sini ya, nanti supaya warna emasnya tetap nampak ya. Di atasnya mata SC diisi juga mata, diisi SC. Nah ini kan ada 7, jadi lewatinya depan dan belakang, sisakan 5 yang di tengah, yang diisi hanya 5 di dalam rantai sini. Ini 2, lalu yang ketiga masuk yang tengah. Ini lagi tambahkan 2, jadi total 5 dan yang sini 1, jadi total ini hanya 6. Karena kelipatannya 6 harus dikembalikan ke 6 lagi. Nah seperti ini ya, jadi kan masih ada warna emasnya, jadi kerangnya nampak berleku. Nah habis ini nanti diisi full SC sampai berapa list yang diinginkan. Ini kan udah nampak mata semua ya, jadi tinggal ngisi satu-satu masing-masing sampai tinggi yang diinginkan. Ini habis ini kan langsung nanti muter tanpa strip pondasi, langsung SC. Ini alhamdulillah udah selesai ya, saya list cuman 4 baris ya. Ini 1 2 3, yang keempatnya ini saya tutup dengan slip stitch tapi ambil back loop saja, jadi ada nampak sisa garis seperti ini. Udah selesai. Untuk talinya siapkan 2 helai dan saya pakai hakpan 4 mili nomor 7 seperti ini ya. 1 2 rantai buat SC, masuk mata yang pertama buat SC, lalu masukkan lagi ini dibalik, ini kan begini, lalu dibalik begini. Ini ada 2 serat nampak nih ya, masukkan ke serat ini, buat lagi SC. Ini bisa dikencangkan simpul awalnya. Nah ini diputar lagi seperti ini, ada nampak 2 garis ini 2 serat buat SC lagi. Dibalik lagi, ini nampak ada 2 garis SC lagi. Terus seperti ini ya. Ini hanya 2 garis yang di atas saja, yang di bawah 2 garis ini tidak perlu. Lakukan sampai tinggi yang sesuai yang diinginkan untuk talinya ya. Seperti ini ya. Ini saya di panjang 70 cm ya, di panjang 70 cm, ukurnya bawah sini ini sepanjang ini saja, jadi cuman untuk dijinjing. Jadi buat sepanjang 70 cm 2 kali, karena sepasang ya talinya ya. Ini udah jadi milik saya seperti ini. Ini 2 kali 70 cm seperti ini ya. Nah ini kan kelipatannya 120 ya, jadi ini pas di depan dapat 10 kerang, di belakang dapat 10 kerang ya, kan 120 ya, bagi 6 jadinya ketemu 20. Jadi nanti kalau mau bikin tali yang modelnya seperti ini, jadi harus ininya kerangnya harus genap. Jadi ini kalau misalkan 126 itu hasilnya kan 21 nanti kerangnya, jadi nanti ganjil, nggak bisa pas. Jadi harus nambahnya 12, 120 harus nambah 12 lagi kalau ingin lebih besar. Bisa dipahami ya. Nah ini sekarang caranya, ini kan saya ambil nih 3 kerang di kanan, 3 kerang di kiri, lalu saya mundurkan di sini. Nanti ini lubang pertama yang akan diisi kerangnya, saya beri tanda ya. Ini lubang yang ini ya, 1 2 3 yang ini nanti lubang pertama yang akan dimasukkan talinya. Seperti ini caranya ya. Dari atas saya mulai di sini dulu ya. Ini karena talinya jinjing, jadi jaraknya deket. Ini jarak kalau jinjing biasanya kisaran 11 12 nih. Ini hanya nih kisaran ini, kalau ini 13 12 setengah nih. Nah kalau mau bikin talinya lebih panjang, berarti jarak antar talinya harus lebih lebar, bisa 16, bisa 17 18, tergantung besar kecil tasnya. Bisa dipahami seperti itu ya. Nih mulai masukkan ke sini ya. Nih masukkan ke dalam. Yang udah masuk, nanti ini keluarkan di sini, jadi sejajar, lubang yang sejajar di bawahnya. Nanti bisa dibetulkan supaya tidak melintir ya, bisa diputar-putar. Yang penting masuk aja dulu ya. Ini masukkan lagi di lubang bawahnya sini. Ini ya, lakukan ya, sini, lalu keluar lewat sini, masuk sini, keluar sini, masuk ke sini, pas ini ketemu di sini paling bawah. Ini bagian yang paling
Ini bagian yang masuk ke dalam. Ya, udah selesai seperti ini hasilnya. Nah, nanti di bagian bawah sini ya. Ini di bagian bawah talinya nanti dijahit. Ini ya. Nanti diginikan, jahitkan. Ini ambil yang bagian ini yang DC paling bawah ini ya. Ini nanti dijahit. Lalu di bagian atas, ini karena jaraknya dari sini ke atas ini jauh ya. Jadi dijahit lagi supaya nahan. Ya, di bagian atas ini, paling atas ini, tapi jangan terlalu atas. Nanti ini bagian untuk jahit furing. Jadi dijahitkan di sini saja batasnya. Seperti ini dijahit supaya nahan. Jadi bagus. Ya, talinya enggak gerak-gerak. Sudah selesai tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.